Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh berkah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita tetap senantiasa istiqomah untuk menjalankan amal ibadah kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tahqiq masalah taubat, pendalaman yang lebih detail terkait dengan masalah taubat. Kula lanjutaken kaitannya dari taubat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya hadis nomor 7 kalau tidak salah itu, dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang dia betul-betul berazam, bertekad untuk bertaubat kepada Allah, lantas dia mengambil air wudhu lalu melaksanakan 2 rakaat dari sholat, dan ini yang menurut para ulama disebut dengan sholat taubat. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini tidak hanya ada pada kitab Imam Musnad Imam Ahmad Nawal, tapi juga ada di dalam hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa sholat sunnah taubat itu dianjurkan. Kapan waktunya melakukan sholat taubat? Bebas, kecuali waktu-waktu yang memang dilarang atau dimakruhkan untuk melakukan sholat. Namun yang dianjurkan waktu melakukan sholat taubat itu adalah antara maghrib dan isya. Jadi ini waktu yang dianjurkan menurut sebuah riwayat. Oleh karena itu, seandainya kita ingin bertaubat kepada Allah, hendaknya
Yang pasti sholat sunnah taubat ini dianjurkan dan perlu untuk kita perhatikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara syariat taubat diantaranya melakukan sholat sunnah taubat. Ini sunnah. Ada lagi perkara yang perlu kita perhatikan betul-betul dari ranah keimanan kita, dari medan keyakinan hati kita. Apa itu? Perkara yang terkait dengan perintah Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, qul, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah atau Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah, ayat ini harus jadi satu perhatian tersendiri bagi hati kita, bagi jiwa kita, yaitu terkait dengan la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul. Kita yakini dengan keyakinan yang sepenuhnya ketika kita melakukan taubat kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Tidak usah khawatir. Boten usah wedi, boten usah takut. Semua yang terkait dengan dosa kita, asalkan kita mau meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Ini ranahnya, ranah keyakinan. Makanya tiang sepuas-puas sekali taubat itu disebut penyakit. Ono seorang hamba pegawai rumongso akeh dosa, rumongso gak pantes nek dosa iku disepuro. Lah niki merupakan was-was. Tidak boleh bersekutu kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Kita boten angsal rumongso nek Allah iku saiki kali nyepuro dosaku saking akeh dosaku segede-gede bisa belantong ngoten si opo Allah akan nyepuro. Padahal Allah tidak seperti itu. Dugaan yang seperti ini merupakan dugaan yang salah terkait dengan taubat itu. Makanya harus betul-betul kita yakini dengan keimanan yang mendalam, keimanan yang teman-teman yakin nek Allah niku pasti akan
nyepuro dosa-dosa kita. Husnudon Allah, husnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Makanya dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan atau ojo sampeyan kabeh iku berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Rahmat itu kasih sayang atau pemberian Allah. Nek Allah mengkei gampang luas. Kalau Allah memberikan sesuatu karunia, mudah saja, tidak perlu amal kita. Gampang Allah mau memberikan rahmat itu. Oleh karena itu, dalam pemahaman seorang hamba tentang ketauhidan, rahmat Allah ini harus dikedepankan berbanding kita mengedepankan amal kita. Seakan-akan amal kita itu hebat banget. Seakan-akan amal kita itu sudah mampu untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, ini juga anggapan yang keliru terhadap keimanan kita. Tidak boleh kita menganggap bahwa dengan amal kita pasti akan masuk ke dalam surga. Tidak bisa juga seperti itu. Jadi harus prihatin, ya. Harus ada rasa takut, tetapi juga diimbangi dengan rasa harapan. Tidak boleh terlalu pede karena kita itu sudah banyak amalnya. Wis akeh taubate upamane, wis iki pasti aku mlebu swarga. Wah, ini juga kebarus. Tidak boleh meyakini hal yang seperti ini. Memahami perkara yang seperti ini tidak boleh. Meskipun amal perbuatan yang baik itu merupakan kewajiban kita. Nah, terus pertengahannya bagaimana? Pertengahannya adalah kita cukup melakukan apa yang sudah diwajibkan. Sebaik-baiknya apa yang diperintahkan kita lakukan. Tidak perlu kita banyak protes. Kalau sanggup yang sunnah juga dikerjakan. Kebaikan-kebaikan yang dianjurkan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Cukup. Kalau sudah demikian, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi antara takut diterima amal kita dan harapan Allah, takut Allah tidak menerima amal kita dan harapan Allah pasti menerima amal kita, itu pertengahan. Tetapi jangan berputus asa dari rahmat Allah sehingga tarik-tarik akeh dosa itu kemudian putus asa. Ini juga tidak boleh. Karena Allah mau atau gampang saja mengampuni dosa-dosa kita tanpa harus kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan itu. Ya, gampang mau Allah. Para sedaya, terus ini adalah permasalahan tahqiq taubat yang harus kita pahami betul dalam medan keyakinan kita, di mana ini harus ada pada diri kita. Ada sebuah hadis qudsi yang patut untuk kita jadikan renungan sehingga kita dalam hal masalah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ini jangan sampai ada putus asa. Dalam sebuah hadis qudsi itu Rasulullah SAW menyatakan Allah Azza wa Jalla
kemudian juga berdoa kepada, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu itu, walau ubali, dan aku tidak akan peduli. Niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosamu yang ada pada dirimu, walau ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli tentang masalah dosa-dosamu itu. Di sini ada sebuah anjuran agar kita itu rojautani, istilahnya itu apa? Roja dari kata harapan, mengharap hanya kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya itu harapan ini betul-betul harus kita tumbuhkan di dalam hati. Harapan Allah mengampuni dosa kita itu harus kita tumbuhkan, biar tumbuh berkembang. Jangan putus asa, ojo wedi. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Dan itu dijamin Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka katakan, napa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka katakan, mohonlah ampun, mohonlah istighfar kepada Rabb, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Ghafar, Pengampun. Jadi ini merupakan perintah yang terkait dengan itu tadi. Ojo duwe penyakit putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Makanya Allah dalam hadis qudsi ini secara tegas sekali, wis sampeyan nek berhusnudzon aku, mengharap hanya aku yang mengampuni dosa, kemudian berdoa mohon ampunan aku, dosa-dosamu tak semua kabeh jaya Allah. Tetapi nggih sinten ngaten iki sepurut, karena enggak semua hamba itu kepingin disepuro dosane. Ya enggak kabeh hamba itu dengan dosa-dosanya jaluk sepuro, kepingin jaluk sepuro wis dijaluk. Itu masalah. Atau kita itu tidak segera mohon ampun kepada Allah, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini masalah. Makanya dosa-dosa itu harus kita perhatikan kaitannya kali syarat taubat ini, sehingga jangan sampai salah langkah kita dalam bertobat kepada Allah. Wis ngerti ilmunya tapi gak taubat. Wis ngerti nglakoni dosa tetapi tidak segera memohon ampun. Nah ini kan masalah. Padahal kita mengerti betul bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Ini harus kita mengerti betul bahwa Rawastoyo, karena ini permasalahan yang penting untuk kita lakukan atau kita kerjakan. Lantas kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis, ya benar Adam, wahai ibnu Adam, kata Allah, lau balakum dunubukan anas sama famastaghfartani wa fadulaka wala ubali. Wahai anak Adam, jika seandainya balakum sampai dunubuka dosa-dosamu itu anas sama
nyata atau secara zahir. Enten tadi yang sebusone iku luwih akeh timbangane jumlahe bintang do langit. Kira-kira jenengan nek ngitung ngoten berapa miliar dosa yang kita lakukan umpamanya. Ya insyaallah dia gak sampai sebanyak bintang di langit sing jumlahe triliunan planet niku. Nggih mboten mungkin insyaallah. Tapi ini kan ibarat. Allah mengibaratkan terkait dengan masalah permisalan, perumpamaan. Jadi mengumpamakan sesuatu yang paling akeh. Dan ini menurut ahli bahasa betul benar, tidak ada masalah dengan itu. Wahai anak Adam, dosamu itu umpamanya uang kaisa bintang do langit sing hitungane iku triliunan. Sampai saya ini boten enten batasan pinten akeh iku. Padahal alat kita pun canggih, bisa melihat bintang-bintang atau planet-planet atau apapun yang terkait dengan apa ya planet langit lah. Nek akeh masih usah ngomong. Terus sampai jalur sepuluh nang aku jare Allah. Tak ampuni. Ojo kuatir. Ngoten lho. Ojo kuatir, ojo putus asa. Dosa-dosamu iku tak ampuni kabeh tak sepuluh kabeh. Tapi dia asalkan sampean jalur sepuluh nang aku. Jalur sepuluh nang aku soal dosa-dosamu iku. Dan ini jelas enten perintah yang terselip di situ. Enten hikmah atau renungan yang terselip di situ bahwa ojo sampai niku putus asa karo dosa-dosa sampeyan. Allah nyepuro dosa-dosa sampeyan kabeh. Dan iki sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Sebabnya kita niki tiyang sing mboten maksud. Sebabnya kita ini orang yang tidak luput dari dosa dan kekhilafan. Makanya enten kabar sing koyo ngoten iki. Ini tentunya membuat kita harus semakin semeringan, semakin senang, semakin semangat untuk ndelek sepuro Allah, ndelek waktu-waktu sing tepat bunga-bunga Allah jalur sepuro dosa-dosa ini, ndelek waktu sing tepat setiap waktu untuk bertobat. Di samping itu tetap kita menjalankan semua kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Semangat, ya. Semangat untuk senantiasa berbuat apik ini. Para sedaya, niki yang kedua yang terkait dengan hadis ini. Kemudian yang ketiga dan ini terakhir, lau ataitani bikurobil arti khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikurobiha maghfirah. Terus ya Allah, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak pasir di bumi atau pasir di gurun pasir, kemudian kamu datang kepadaku, maksudnya datang kepada Allah, la tusyriku bi syai'an, dengan tidak
yang lain, niscaya aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang sebanyak pasir di bumi itu. Maksudnya, yo sakmu dosa sampean, yo tak sepuro dosa sampean. Semakin banyak, ya nggak ada masalah. Tetapi di sini enter tambahan para jamaah, la tusyriku bi syai'an. Ojo sampean sekali-kali mensekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Maksudnya niku ojo mensekutukan Allah, ojo menyembah Allah tapi menyembah Tuhan sakjane Allah. Ojo percaya nang Allah tapi dia percaya karo mbah reksa. Yang pasti ini semua bisa kita pahami secara gamblang, secara gampang. Karena mensekutukan Allah ini adalah perkara yang nyata. Mensekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar di antara semua dosa. Kenapa dikatakan demikian? Ya karena orang yang mensekutukan Allah, menyembah Allah atau menyembah selain Allah, itu dia melakukan perkara yang tidak pada tempatnya. Lah yo ono gerobol-gerobol, ono makam sing di keramatno pamane jaluk nang gunung-gunung. Mari ngono yo gawe patung gede-gede disembah. Ono sing nyebut Allah karo sapi digawe Tuhan, dijaluk dalan-dalan rentonge dijupuki. Akeh sing nyembah perkara-perkara sing gak masuk akal saliyane Allah. Lah ini kan sesuatu yang menyakitkan. Lah yo aku itu sing gawe langit bumi. Jare Allah kan ngoten nggih. Aku iki sing nglahirno, sing gawe manungsa, sing nyiptakno kehidupan, termasuk manungsa kabeh iki. Aku sing gawe, aku sing kei rezeki, sekaligus aku sing mencukupi semua kebutuhan makhluk di alam semesta ini, mulai dari semut sampai gajah, mulai teko planet bumi sampai planet Pluto. Iku kabeh aku sing gawe. Lah kok mari ngono menungso iku nyembah saliyane aku. Kan ini satu kesalahan fatal, satu dosa yang sangat besar bagi manusia. Dan Allah tidak mau diduakan. Allah tidak akan menerima seorang manusia itu menyembah selain dirinya. Makanya itu dianggap dosa yang paling gede. Nek dosa liyane saged disepuro kali Allah. Tapi nek dosa sampai gak nyembah nang aku, gak jauh nang aku, gak dungo nang aku, dan terus sampean gawe sepuro nang aku iki lho. Niki nggih perkataan atau perenungan dari sebuah hadis yang patut untuk kita jadikan sebagai renungan. Nah niki sebagai dasar bagi kalau ambil hadis niki untuk menguatkan keyakinan kita sebagai dasar keyakinan yang menyeluruh yang terkait dengan masalah nopo niku syarat taubat. Merupakan syarat taubat yang harus kita jadikan sebagai keyakinan dalam ranah batin. Insyaallah nih maka taubat itu sudah memenuhi syarat untuk diterima sebagai taubat. Dan hati-hati ya, terakhir itu ojo putus asa kali rahmat Allah, karena dosa-dosa kita akan diampuni. Ini adalah
Oh, apa? Itu kaget dulu. Untuk sholat taubat berapa rakaat? Dua. Dua rakaat. Ya. Jadi sholat sunat taubat itu dua rakaat. Kemudian oh ya kaitannya kali waktu boleh jelaskan bebas. Tetapi sih diajukan para ulama antara waktu maghrib dan isya, dua rakaat. Kemudian apakah itu dilakukan setiap hari? Tidak setiap hari, tidak wajib setiap hari karena ini sunnah. Tetapi bolehkah apabila saya mau melakukan sholat taubat setiap hari karena taubat itu memang diwajibkan? Ada yang mengatakan tidak apa-apa, monggo silakan. Tetapi Imam Nawawi menyebutkan tidak wajib sholat taubat dan seumur hidup sekalipun juga sudah cukup. Cuma Imam Ghazali dalam pendapat beliau menyatakan sholat sunat taubat kalau bisa ya dilakukan sesering mungkin dan semakin baik. Jadi ini pertengahan dengan bisa melakukan itu. Yang pasti sholat sunat taubat ini ada anjurannya dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Insyaallah begitu mas. Monggo yang lain 1 menit. Kalau nggak ada ya sudah. Doa ya, ada doa khusus apa? Nggak ada. Yang penting niatnya niat sholat taubat. Doa yang khusus berbentuk. Yang pasti ya kita memohon ampunan yang sudah cukup dengan doa-doa yang biasa kita hafal atau kita lakukan. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu. Oke, insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.